Nah, karena sebelumnya sudah ada kita mengcoding price, Tokped mahal, gitu ya. Maka komen yang ini masukkan juga ke komen yang ke coding tadi, price Tokped mahal. Oke. Tapi ini masukkan ke kurang setuju atau tidak suka ya? Tidak suka aja ya kali ya. Oke. Next comment. Kayak apa nih? Coba-coba. Karena TikTok Shop yang suruh tutup itu dari Tokped Kumaha maksudnya. Saya juga nggak ngerti Pak, karena TikTok yang suka. Eh, Kalau gitu ini exclude lagi. Exclude ya. Kalimat tidak dipahami itu. Oke, lanjut. Tokped gak bisa COD ya? Yes, gitu. Ini berarti apa nih masuknya? Dia nanya Bu apakah Tokopedia bisa CO. Oh, berarti exclude apa enggak ya? Hmm, Exclude ya? eksklusif. Ini Exclude. ke sistem juga. Sistem ya. Yang penting harganya dan gratis ongkir. Itu maksudnya mendukung, tidak kayaknya ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu. Oke, nah itu masukin ya. Lanjut. Ini sistem lagi ekspedisinya. Spill ekspedisinya Kak. Oke. Nah, dan seterusnya. Oke. Dan selanjutnya sampai kalian coding, coding itu 49 komen. 49 komen kalian coding. Nah, hasilnya, nah ini saya lihat ya. Nanti hasilnya kalian display. Dalam postingan, tadi ya postingan URL-nya masukin gitu. Terdapat 49 komentar. Terdapat 49 komentar. Dari ke 49 itu, sangat setujunya berapa? Setujunya berapa? Biasa berapa? Kurang suka berapa? Dan tidak suka berapa? Ini di result. Oke? Di result. Setelah itu, pendalamannya lihat di noted. Yang ini. Yang saya share di chat. Oke? Kan kalau setuju, tidak setuju itu kan display ya, resultnya aja. Tapi pembahasannya lihat di sini, temuannya. Temuannya adalah yang noted itu ya. Termasuk misalnya di result itu, misalnya terdapat 127 komen yang di-exclude karena tidak sesuai dengan tidak relevan dengan tujuan riset riset artikel ini. Ya, kenapa misalnya yang diekspor itu satu lebih bersifat pertanyaan, ya, bukan pernyataan yang bisa ditangkap maksud atau maksud senang atau enggak senangnya. Oke. Kemudian eh, lihat perilaku pembahasannya lihat. Ternyata konsumen tidak menyukai Tokopedia, ya. Temuan kalian tuh. Lihat. Kenapa? Karena Tokopedia itu mahal. Karena waktu konsumennya itu menengah ke atas. Oke. Temuannya. Ini temuan kalian terkait dengan TikTok Tokopedia. Nah, ternyata kalau gitu sebenarnya orang lebih suka ke Shopee.
Shopee ternyata kenapa lebih suka gitu. Cari lihat lagi di notit-notitnya. Tuh ya, bisa dipahami? Oke, sip ya. Jadi kalian apa? Nggak perlu mengarang bebas, tapi resultnya ada. Resultnya itu tadi gitu ya. Eh, di IG, di IG, di TikTok satu postingan X, kalian analisis komen-komennya. Dari komen itulah kita akan melihat consumer behavior, konsumen behaviornya. Ternyata eh, dan itu nanti di abstrak itu kalian display. Sebenarnya TikTok, Tokopedia, konsumen tidak menyukai, di kesimpulan ya nanti, konsumen tidak menyukai eh, Tokopedia sebagai e-commerce yang engage dengan TikTok. Shopee lebih diminati. Itu finding ketika misalnya para pebisnis itu, oh TikTok itu malah menggait Tokopedia, konsumen malah malah maunya ke Shopee. Nah, ini kan finding kalian ya. Dari mana findingnya? Dari analisis konsumen. Nah, ketika misalnya kalian kan suka ada saran praktis, saran teoretis ya. Ya kan? Nanti kalian kalau tesis ada eh, apa skripsi juga ada ya. Saran praktis, saran teoretis. Nah, di saran praktis kalian bisa bilang Tokopedia berdasarkan temuan itu ya, berdasarkan kesimpulan bahwa konsumen ternyata kurang menyukai Tokopedia, kalian sarankan sebaiknya saran praktisnya TikTok eh, eh, apa penelitian ini artikel ini menyarankan agar TikTok juga menggandeng Shopee selain Tokopedia. Oke, dapat dipahami apa yang saya sampaikan? Nah, bisa Bu mau nanya. Hmm. Berarti yang tadi itu tuh masuk ke metode penelitiannya Bu. Betul, metode penelitian. Metrografi itu masuknya di metode penelitian dengan basicnya itu content analysis. Kalian baca Lamong. Lamong itu apa? Metodologi in International Relation, tahu bukunya? Christopher R. Lamong gitu. Coba search. Saya lupa. Metodologi in IR atau riset metode in IR. Christopher Lamong. L. Lamong. Coba. Ada ketemu bukunya? Nggak tahu di Libgen udah ada belum ya. Saya soalnya dulu nyetak dari dosen yang beli dari Amazon. Ada? Ya, search. Search. Nah, itu basicnya adalah konten atau text analysis. Terserah ya, mau kalian pilih konten analysis, mau text analysis. Yang intinya, kal, mengelompokkan, komen-komen gitu dalam satu coding-coding. Ya, nanti Aul tolong ingatkan saya ya untuk mengirimkan LMS, enroll key LMS. Biar kalian juga bisa melakukannya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, disinilah saya berharap kalian mulai mengembangkan analisis dari yang claimer tadi. Claimer misalnya tadi teh sebenarnya nggak claimer sih, cuman penjelasannya nggak dapet gitu. Yang awal-awal, yang hasil diskusi awal-awal kalian, coba display lagi hasil diskusinya. Nah,
Kenapa ini tuh cuma foto? Ada nggak, Bu? Ada, tapi itu yang tulisannya. Oke. Nah, nanti hasil diskusinya yang ditempel di sini, yang di display di sini adalah tadi resultnya ya, result yang analisis kalian dalam postingan ini gitu. Dalam postingan tadi terdapat 49 komen. Dari 49 komen itu suka berapa, tidak suka gitu bahasanya. Nah, misalnya gini, respon positif dan negatif terhadap strategi ini dan interaksi langsung yang dilakukan terhadap komentar para pengikut oleh akun Tokopedia. Nah, saya misalnya gini, melihat respon positif dan negatif terhadap strategi ini. Nah, itu kan harus dianalisis ya. Iya, Bu. Kenapa sampai menyimpulkan seperti ini gitu maksud saya. Tuh. Oke, ya. Nah, setelah kalian kategorisasikan, lihat pembahasannya di notit. Di notit itu pembahasannya sampai kalian bisa tadi memberikan saran praktisnya, saran teoretisnya. Tuh. Oke ya. Sip. Dapat dipahami ya. Oke. Kalau lihat dari kata-kata mah, cara kalian merangkai kata-kata bisa kalian merevisi dengan waktu cepat. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Lanjut. Ini tuh ada berapa kelompok? Wah, Bu. 2. Oke, mantap. Silahkan kelompok kedua ya, Mangga. Minta tolong Septi di-share PPT. Jadi sebelumnya, Bu, kami sebelum mengerjakan tugas ini kan diskusi juga ini, Bu, mengenai netnografi ya, Bu. Jadi kayaknya agak lari dari pembahasan itu, Bu. Jadi Bagus kami aku lari, Mas. maksudnya lebih ke arah etnografi, Bu, bukan netnonya kami kayaknya ini, Bu. Oke, dibuka aja. Jadi kami bahasannya ini, Bu, kepentingan apa? Dan pengembangan wadi silikon di kawasan Timur Tengah itu, Bu. Oke. Jadi kenapa ini diambil? Salah satunya itu ada eh, berangkat dari adaptasi metode etnografi yang mana ingin memahami situasi sosial yang kontemporer dalam dunia digital dan teknologi. Jadi kami tertarik mengambil tentang wadi silikon ini, Bu, yang kayak antitesa dari Silicon Valley gitu, Bu. Jadi ini tuh tugas yang netno apa tugas yang sama kan ya ini? Iya, maksudnya tadi tadi gitu, Bu. Jadi yang pemahaman kami eh, kayak gini yang kami kami memahami Oh, karena gitu, Bu. Karena perdana juga sih kan. Jadi waktu diskusi sama-sama nggak ada itu nggak ada impactnya kita gitu. Jadi hmm. ketika dibikin ini udah berbentuk udah sampai tahap pengajuan gitu, Bu, jurnal juga, Bu. Berarti ini mah bukan etnografi ya, deskriptif gitu ya?
Deskriptif jadinya, Bu. Oke. Oke. Jadi kami mengajukan itu ke Mandala waktu itu masuknya, Bu. Udah di apa ya? Udah di review kalau nggak salah. Nama dosennya dimasukin nggak? Masukin, Bu. Pak Reza sama saya? Iya, Dosen yang satunya Pak Reza kan? iya. Oke, sip. Jadi itu latar belakang kenapa kami mengangkat Wadi Silikon karena dalam kasus pengembangan teknologi sains khususnya di situasi di kawasan yang cukup konflik Timur Tengah gitu, Bu. Jadi untuk abstraknya ini kami bahwasanya Israel sebagai kekuatan global dalam bisnis perdagangan dan keuangan. Kemudian salah satu ekonomi pasar tangguh dan berteknologi maju di Timur Tengah. Kemudian kami melihat ada beberapa perkembangan startup yang cukup tinggi, khususnya pada industri-industri teknologi sen di kawasan Wadi Silikon ini, Bu. Selanjutnya juga tujuan tulisan memberikan gambar umum tentang kemajuan Wadi Silikon di sektor teknologi. Kami menggunakan kualitatif deskriptif, menganalisis sumber-sumber sekunder dari jurnal, buku, laporan, literatur online, dan menggunakan konsep kepentingan nasional dari Donald Nuchterland. Jadi temuan artikel ini bahwasanya pembinaan atau pembangunan Wadi Silikon ini didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, dan ekonomi dari eksistensi Israel itu yang harus dilindungi, Bu. Jadi ada tarik ulur, dia berawal dari industri militer, akhirnya berkembang jadi arah teknologi sen dan komersil. Jadi sekitar tahun 1980-an itu terjadi perubahan dalam industri ini, Bu. Itu dari sedikit abstrak dari saya, Bu. Dari kemudian lanjut ke Dimas untuk pendahuluannya, Bu. Ya Ibu, jadi Israel ini secara umumnya itu terletak di Asia Barat. Ini untuk gambaran Israel sebagai negaranya. Itu terletak di Asia Barat, di tepi tenggara Laut Mediterania. Terus berbatasan dengan Lebanon di utara, Suriah dan Yordania di sebelah timur, serta Mesir di sebelah barat daya. Populasi Israel sekarang itu ada 7.150.000 menurut CIA di tahun 2023. Israel ini merupakan negara multikultural dengan populasi yang cukup maju, demokratis, dan berbangsa Yahudi, dan juga berbeda dengan mayoritas negara di Timur Tengah. Israel ini memiliki klaster TIK yang mencakup perangkat lunak, komunikasi data, elektrooptik, desain perangkat keras, dan teknologi internet. Dan klaster TIK ini mencapai 15 miliar dolar pendapatan di tahun 2002. Tantangan dalam pengembangan industri sains teknologi itu yang dihadapi sama Israel. Lalu Israel ini mentransformasi ekonomi sejak tahun 1990 dan juga pembentukan Silicon Wadi sebagai pusat global high-tech. Lalu selanjutnya Silicon Wadi sendiri ini merupakan lembah teknologi tinggi seperti yang tadi udah kasih tahu, ini seperti dibandingkan dengan Silicon Valley di California ya udah ya. Ya. Lalu klaster teknologi ini itu terletaknya di sekitar Tel Aviv, yang juga merupakan konsentrasi perusahaan teknologi yang canggih, merupakan pengembangan high-tech, clean-tech, dan scientific. Posisi global Israel ini sekarang ada di bidang sains dan teknologi, lalu peringkat tinggi dalam kesiapan teknologi, modal venture, dan kualitas pengorganisasi riset. Lalu pertumbuhan ekonomi, ini transformasi dari pertanian kolektif ke negara industri berteknologi tinggi, pendapatan per kapita sekitar 35.000 dolar. 35 million sih, 35 juta atau 35.000 sih harusnya. Ya. Ya mungkin salah di sininya. Lalu faktornya ada good governance. Israel juga memisahkan pertumbuhan ekonomi dari situasi politik yang dimana kita tahu sangat panas ya. Lalu dampak hyperkapitalisme, Israel mendapat dampak positif dari globalisasi pasar teknologi, informasi, dan komunikasi. Silicon Valley juga menjadi klaster teknologi tertinggi kedua di dunia setelah Silicon Valley, dan Tel Aviv bersaing dengan kota-kota unggul di dunia. Keanggotaan Israel di organisasi internasional ini mencakup UN, OECD, IMF, World Bank, dan WTO. Bergabung dengan OECD menandakan status ekonomi yang maju.
Lalu pendidikan dan sumber daya manusia di Israel ini memiliki investasi yang tinggi, tingkat melek huruf atau tingkat baca ini tinggi, dan keterampilan teknis di atas rata-rata OECD. Daya saing global ini posisi yang tinggi dalam FDI, menarik FDI dari perusahaan global terkemuka. Capaian inovasi Israel sendiri dinilai sebagai model ekonomi yang komparatif dan peringkat ke-15 di dunia berdasarkan Global Innovation Index. Kesimpulannya, Israel ini memiliki transformasi luar biasa sebagai pusat teknologi global, dan tantangan dan keberhasilan melibatkan perubahan ekonomi, kebijakan, dan fokus pada inovasi. Selanjutnya oleh teman saya. Udah Silakan, Septi. mungkin? Ya, Septi. Nah, untuk kerangka konseptualnya sendiri, di sini kita mengambil dua. Yang pertama itu ada kepentingan nasional, dan di sini yang seperti kita tahu bahwa kepentingan nasional itu memang bagian dari analisis HI sendiri. Nah, kenapa kemudian kepentingan nasional ini diangkat? Karena memang seperti tadi yang dijabarkan bahwa Silicon Valley ini dibangun untuk melindungi ekonomi Israel itu sendiri, dan memang ini juga merupakan bagian dari kepentingan Israel itu sendiri. Terus kemudian metode penelitian di sini kita menggunakan metode deskriptif kualitatif karena memang untuk menganalisisnya itu kita menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dari dokumen resmi pemerintah dan buku, jurnal, e-book, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini kita melihat di pembahasan itu kita membahas tentang pengembangan riset sains dan teknologi yang ada di Israel. Di sini ada salah satu tujuannya itu untuk kepentingan tatanan dunia. Di sini Israel mengembangkan teknologinya sebagai jaminan pemeliharaan sistem politik dan ekonomi, undang-undang kebijakan strategi sejak 1984 dan mendukung inovasi riset dan pengembangan industri. Kemudian ada peran OCS dan kerjasama internasional. Kepala kantor ilmuwan atau OCS ini berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Ketenagakerjaan Israel. Kemudian ada dukungan kerjasama perdagangan dengan Israel dan perusahaan asing. Kemudian dari investasi ada investasi dalam bidang SDM dan inovasi. Fokus Israel pada inovasi dan pengembangan SDM. Program wajib militer memberikan keterampilan kepada pemuda yang menjadi kunci bagaimana keberhasilan Israel ini dalam membangun Silicon Valley ini. Kemudian ada perkembangan persediaan besar SDM teknologi dan keunggulan komparatif teknologi, liberalisasi ekonomi dan kompetisi global. Terus ada juga kolaborasi industri dan universitas. Ini juga salah satu kunci tadi membangun bagaimana Israel bisa membangun pemuda yang kreatif dan inovatif dalam bidang transformasi teknologi. Kemudian itu tadi dalam mengembangkan kebijakannya, Israel melakukan reformasi di tahun 1988 dalam bidang liberalisasi ekonomi. Sehingga Israel berada pada garis terdepan dalam bidang inovasi dan liberalisasi ekonomi itu sendiri. Kemudian mengingat bahwa kita sekarang hidup di dunia yang dinamikanya itu terus berkembang, maka Israel mengeluarkan beberapa kebijakan yang membantunya untuk beradaptasi dalam kompetisi yang ada di kawasan, yaitu ada merger dan akuisisi di sektor teknologi tinggi. Di sini Israel memiliki 4 fokus, yaitu fokus pertama pada teknologi tinggi, kemudian ada menjadi pusat riset, mendukung ekuitas swasta dan ventura pertumbuhan ekonomi, minat dari ventura asing terkemuka seperti KKR, KLI, dan lainnya. Pembaruan regulasi itu juga melalui pembaruan Undang-Undang 2013 nomor 5774. Tujuannya untuk mengurangi konsentrasi di pasar dan mendorong persaingan. Pembatasan struktur piramida perusahaan dan kepemilikan dominan. Dampak pada kompetitor dan regulasi pemain bisnis internasional. Ada juga sophisticated system dan service. Yang di sini Israel menyesuaikan praktik litigasi dengan standar internasional, reformasi dalam prosedur pengadilan dan hukum perpajakan yang memastikan nilai aset
tak berwujud sesuai pasar. Kemudian bagaimana dengan hubungan Indonesia sama Israel? Seperti yang kita tahu bahwa konflik yang terjadi di Palestina itu menjadi salah satu bentuk dilema Indonesia sendiri untuk menjalin kerjasama dengan Israel. Mengingat kemajuan Israel dalam bidang teknologi ini tentunya menggiurkan untuk berbagai negara menjalin kerjasama. Tapi karena ada konflik Israel-Palestina yang terjadi saat ini, inilah yang menjadi dilema Indonesia untuk melakukan kerjasama. Tapi hal ini bukan menjadi masalah karena meskipun meskipun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan yang baik, tidak memiliki hubungan diplomatik yang baik, tapi mereka terkadang melakukan kerjasama yang meskipun tidak secara ofisial atau yang diumumkan secara luas. Jadi untuk kesimpulannya di sini Israel menjadi salah satu negara paling maju di kawasan timur melalui sektor industri, teknologi, dan komunikasi di Wadi Silikon. Transformasi teknologi modern ini membawa Israel dalam peningkatan berbagai bidang, mulai dari perkembangan dalam bidang teknologi, sumber daya manusia, keamanan, hingga ekonomi. Perkembangan ini saling berkaitan dan mendorong satu sama lain. Di balik kesuksesannya tersebut, Israel tentunya memiliki berbagai kepentingan yang tentunya sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Silicon Wadi adalah cerminan bagaimana Israel menggunakan inovasi teknologi dan SDM-nya dalam menciptakan keunggulan kompetitif dalam negeri yang berujung pada peningkatan berbagai aktor di tengah tantangan regional dan global yang semakin kompleks. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh keberhasilan Wadi Silikon bahkan mampu membuka jalan terjadinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Israel meskipun mereka tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi. Mungkin itu dari kami. Oke, ini jadi masuk ke perdagangan, bisnis, atau keuangan nih? Saya belum paham topiknya. Masuk ke mana? Kalau ini masuknya Bu, mengarahnya ke global bisnis sih Bu. Jadi Global bisnis. ya karena teknologinya ini industri teknologi bidang security atau keamanan itu jadi apa Bu? Jadi industri gitu. Oh, jadi ini topiknya tuh global bisnis gitu ya, isunya tuh global bisnis. Terus Dibentuklah gitu Bu, satu area khusus yang namanya Wadi Silikon. Wadi Silikon itu Iya. industri IT gitu ya, bisnis IT. Betul. Jadi semacam mikronya kayak Silicon Valley gitu Bu. Silicon Valley. Oh, kayak misalnya film apa itu? Kalau drakor mah short WWW gitu ya. Kayaknya ya Bu. Nggak nonton drakor dia. Saya kurang nonton drakor Bu. Oh, berarti di awal ada nggak yang menyampaikan bahwa ini adalah global bisnis gitu di pendahuluan? Di pendahuluan coba Septi coba lihat ada nggak ya? Bahwa kan tadi mah circumstance-nya digital international relation gitu ya. Nah, Ya, ini mah ayo Bu. Cluster TIK sih kami jelasin Bu. Nah, industri sains teknologi. Nah, di sini berarti coba circumstance-nya diawali dari global bisnis gitu. Global bisnis yang mengarah ke IT. Awalnya global bisnis dalam HI. Kayak tadi mah kan digital international relation gitu. Nah, ini mah global bisnis dalam HI. Nah, salah satu bisnisnya itu adalah IT ya. IT, Ya. TIK IT kan maksudnya ya? Ya, teknologi informasi komunikasi Bu. Nah, ya IT menjadi salah satu apa ya bisnis kekinian lah dalam global bisnis. Nah, Israel mengembangkan teknologi bisnis IT ini, global bisnis kan, bisnis IT ini Iya Bu. dengan didirikannya Wadi Silikon, Wadi Silikon. Wadi Silikon Wadi. Oh, kalau Silikon Wadi bahasa Inggrisnya Bu. Wadi Silikon.
Wadi Silicon. Jadi sebenarnya gini Bu, namanya tuh mirip Silicon Valley. Wadi itu kan artinya valley gitu Bu. Jadi Wadi itu ada sebuah lembah di dekat Tel Aviv itu. Jadi dinamakan diserap dari bahasa Arab, maka namanya Wadi Valley, biar nggak sama dengan Silicon Valley yang di Amerika gitu Bu. Hmm. Nah, oke. Oh ya. Jadi nuansanya didapetin dulu tuh, nuansa topik, sehingga pembaca teh, oh ini teh tentang global business, ya. Oke, itu di pendahuluan. Lanjut. Oh, sorry. Bukan pusat teknologi global ya kalau kayak gitu. Coba yang sebelumnya. Tapi arahkan ke bisnis IT global Oh misalnya. iya. Ya, kalau kalau Silicon Wadi itu sebuah IT yang arahnya ke global ya udah itu. Tapi analisis ini diarahkan ke global bisnisnya. Oke. Jadi gini Bu, yang kami temukan ada beberapa kayak aplikasi itu juga ya Bu, aplikasi kayak Waze, kayak Facebook, LinkedIn, itu kan banyak juga itu membuka kantor di situ Bu. Itu apakah bisa dimasukkan juga ke pengembangan teknologi juga atau enggak Bu? Nah, kalau bisnis kan sebenarnya arahnya IT itu menjadi komoditi ya, komoditi Iya. yang dijual. Kalau bisnis. Jadi yang dijualnya itu adalah IT. Nah, Silicon Wadi ini apa yang menariknya bagi global bisnis? Apa yang menariknya sehingga orang-orang datang ke sana kayak tadi misalnya LinkedIn, terus apalagi Waze, ada Waze, Waze. terus Oh, apa yang Facebook juga buka kantor Bu, Facebook dan Nah, itu Twitter ya. nah itu yang di highlight-nya. Kenapa dia menjadi area investasi yang menarik gitu ya buat beberapa. Salah satunya gitu Bu, karena sudah reformasi liberalisasi tahun 90 itu Bu. Jadi memang arus FDI itu semakin deras sebelum ada undang-undang itu dan disempurnakan tahun 2010 ya Bu. Undang-undang regulasi yang baru itu Bu. Itu se-Israel apa Silicon Wadi? Itu se-Israel Bu. Kan Israel Nah, kecil sebenarnya Bu. maksud saya kan Israel tuh punya bisnisnya banyak ya. Heeh. Nah, kenapa Wadi ini yang jadi penting gitu? Selain masalah liberalisasi ekonomi, apa yang menariknya dari Silicon Wadi ini dibandingkan dengan bisnis Israel yang lainnya? Maksud saya teh. Salah satunya itu Bu, ada kemudahan regulasi kan. Kemudahan Di regulasi. kawasan dia kan menghitung dari kawasannya Bu, dari segi keamanan. Oke, Kemudian dari segi keamanan. keberlimpahan ketenaga kerjaan, mereka cukup banyak yang expert di bidang teknologi. Nah, itu yang menjadi daya tarik dari Silicon Wadi. Silicon Wadi. Maka itu dibentuk klaster teknologi di situ, Bu. Nah, itu yang ditawarkan juga ke orang Israel ke luar negeri misalnya ya, Iya, berinvest. Nah, itu kalau liberasi ekonomi kan semuanya se-Israel semuanya gitu ya, semuanya. iya. Tapi khasnya Silicon Wadi apa? Jadi yang di kawasan Timur Tengah itu, Bu, yang cuman ada pusat klaster teknologi di bawah seperti Silicon Valley itu cuman di Israel gitu, Bu. Di Asia apa ya? Asia Barat Daya dan Afrika bagian utara memang di situ letaknya, Bu. Nah, itu berarti menjadi satu-satunya pengembang IT atau apalah ya. Iya. Semana tadi? Sejazirah. Di Afrika Utara, MENA, Bu, Middle Oh, East, di North MENA. Asia, North Afrika. Semena gitu. Malah pusatnya di Silicon Wadinya Israel. Iya. Itu kan yang dijual kan sama Israel. Iya betul, Bu. Itu yang maksud saya kenapa dia menjadi khas gitu ya. Kenapa dia menjadi khas dan dijual oleh Israel untuk ayo invest dan orang-orang pun datang ke situ. Perusahaan-perusahaan yang high dari IT juga ada di situ. Tuh ya.
Nah, ini diganti ya, pusat IT global bisnis gitu. Maksudnya, kalau Oke, Bu. pusat teknologi global ya udah itu, tapi kita sorotinya dari bisnis global. Bisnisnya, Bu. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini objek ya, masih objek. Kompetisi bisnis atau coba. Jadi strategi bisnis Israel gitu, Bu, di kawasan. Dalam menyikapi kompetisi di kawasan. Iya, Berarti kami fokuskan di kawasan MENA aja berarti ya, Bu ya? boleh. Oke. Biar ini ya kelihatan tidak terlalu mena semena ya, semena. Boleh. Biar fokus ya. Iya. Oke, lanjut. Kenapa tiba-tiba ngurusin hubungan Indonesia-Israel? Itu Septi, silakan bantu Septi. Jadi ini Bu, kebetulan di jurnal yang kami mau tuju, jurnal Mandala itu, dia minta ada kaitannya sama Indonesia. Nah, terus pas dibuka ternyata memang ada keterkaitannya karena memang Indonesia ini ternyata tergiur untuk melakukan investasi di Wadi Silikon ini. Tapi karena ada konflik sama Israel Palestina ini, maka hubungan mereka tuh jadinya terbatas, tidak ofisial, tidak resmi. Mereka melakukan kerjasama tapi sifatnya terbatas dan tidak resmi. Kayak di bawah tangan, Bu. Itu yang menjadi dilemanya Indonesia itu, Bu. Oke, jadi fokusnya apa nih? Ini Bu cuman tambahan, soalnya yang diminta dari jurnalnya harus ada keterkaitan sama Indonesia. Tadinya kita nggak masukin, cuman karena di format jurnalnya minta harus ada keterkaitan sama Indonesia, jadi ya mau kita tambahin aja. Oh, berarti ada coba-coba balik lagi ke judulnya, apa judulnya? Karena kalau nggak bisa kita bilang cuman nambahin gitu ya. Ada judulnya sih. Jadi sebenarnya, Bu, yang sudah kami bikin rancang awalnya itu udah ini, Bu, kepentingan Israel dan pengembangan klaster teknologi Wadi Silikon di kawasan Timur Tengah gitu, Bu. Jadi pas waktu kita submitnya jurnal, dari masukan reviewernya, dia minta harus ada kaitan dengan Indonesia, Bu. Jadi agak bingung juga kan, dilema gimana kami. Jadi kami cari data, ternyata ada beberapa fenomena Indonesia dan Israel ini ada gitu, Bu. Ada keterkaitan secara tidak resmi gitu, Bu. Oke, berarti kan tetap harus dirombak ya, karena fokusnya nggak bisa. Jadi bertukar jadinya, Bu. Iya, nggak bisa kita tiba-tiba ini tambahan aja karena diminta. Nggak bisa gitu ya. Oke. Mungkin Dimas ada tambahan, Dimas, silakan. Sudah sih kalau saya cukup, Ibu. Oke. Septi, mungkin ada Septi? Jadi kalau misalnya jurnalnya kembali dirombak, bisa tidak kita alihkan ke jurnal yang lain? Oh ya mungkin oh ya jurnalnya ya. Iya, Ganti. fokusnya nggak masukin Indonesia lagi. Tapi ini Karena udah maunya di review, Wadi Silikon. udah in review. Belum, Bu. Cuman kemarin pas mau masukin, kebetulan yang editornya tuh, kebetulan saya kenal sama editornya. Terus editornya bilang, kamu kalau mau masukin harus ada keterkaitan sama Indonesia. Jadi diskusi lagi ke teman-teman, teman-temannya bilang, gimana? Mau nambahin atau gimana? Oh, udah kenalan gitu, udah punya kenalan. Senior itu, senior di kampus. Kalau misalkan nambahin dilema kerja sama Indonesia, ujug-ujug itu kan aneh ya, menurut saya aneh gitu. Jadi Kalaupun mau, sebaiknya gimana, Bu, untuk memfokuskannya, Bu? Cukup di kawasan MENA aja, Bu? pertama, kalau mau hanya Israelnya saja, pindah jurnal. Kedua, option kedua, kalau mau memasukkan Indonesia Israel itu malah jadi bagus menurut saya, apalagi punya kenalan. Jadi kecenderungan untuk diterimanya dan publishnya lebih oke.
Cuman pendahuluan teori dan metodenya itu dikurangi tentang Israelnya, ditambahkan tentang kerjasama Indonesia-Israel. Itu malah. Jadi ada 2 option yang menurut saya sama-sama apa ya? Kalau sama menariknya, terutama kalau misalkan memasukkan Indonesia ya, memasukkan Indonesia. Kenapa? Indonesia kan pro Palestina gitu. Ini ujug-ujug ada Israel, pro Israel, ya. Pro Israel. Gitu. Nah, di situ apa? Menariknya ya ini ya. Kalau menurut saya. Silikon Wadi itu, Wadi Silikon itu. Coba nanti kata-katanya disamakan ya, Wadi Silikon apa Silikon Wadi gitu. Tadi ini di judul Wadi Silikon, tapi di naskah ada Silikon Wadi ya. Coba disamakan gitu ya. Namanya Wadi Silikon atau Silikon Wadi. Nah, maksud saya gini, Indonesia tentu ingin mengembangkan kerjasama IT ya, dan juga bisnis IT. Silikon Wadi adalah pusat IT pusat bisnis IT di Global bisnis. pusat bisnis global bisnis dari IT di MENA. Oke. Nah, berarti kan kalau Indonesia berarti nggak apa ya maksud saya tidak hal yang salah kalau misalnya Indonesia juga mulai bekerja mengembangkan kerjasama dengan Israel terkait IT dengan dengan lokusnya di Wadi Silikon gitu. Nah, tadi kenapa Indonesia memilih Wadi? Karena yang lain pun perusahaan-perusahaan besar juga ada di situ, nginvest gitu ya, ikut Ya, betul. berbisnis di situ. Jadi Indonesia wajar kalau include di sana. Cuman tadi tantangannya apa untuk mengembangkan kerjasama IT di Wadi Silikon dan peluangnya apa? Tuh. Kalau saya lihat ini malah lebih useful artikel. Kalau tadi saya boring ya, cuman ngeliatin kepentingan Israel, pengembangan budaya itu mah objek aja gitu. Objek. Berarti kayak nganalisis SWOT gitu ya, Bu? Iya, peluang dan tantangan. Kalau tadi mah kan ini Wadi Silikon, Israel keren. Ya terus masalahnya apa gitu ya? Nggak kerasa kan masalahnya kan? Tapi kalau Wadi Silikon yang keren itu dan Indonesia di satu sisi dan Indonesia di sisi lain yang pengen berkembang juga IT-nya, pengen include di sana gitu, pengen ngikut di kolam Wadi Silikon gitu ya, ikut main di sana gitu. Tapi tantangannya ada di Indonesia tuh, tantangannya ada. Nah itu lebih kerasa masalahnya, lebih kerasa masalah dibanding hanya mendescribe Global bisnisnya aja, Bu. Wadi Silikonnya aja gitu. Gitu ya menurut saya. Dan itu lebih menarik, Cuma prinsipnya gitu. Mangga ya. Selain masalah punya teman gitu ya, di jurnal yang itu memang juga membantu, tetapi kontennya ini juga akan lebih challenge ya menganalisisnya tuh dari sisi dilema ini. Itu mungkin. Tapi mangga saya kembalikan ke tim aja, ya. Kalau misalkan terlalu berat untuk mengubahnya, tapi kalau saya pikir kalian bisa lah ya bertiga mengubahnya karena kalau dilihat dari bahasa kalian nggak terlalu beribet gitu ya, nggak terlalu beribet dan langsung gitu. Jadi saya mudah paham. Oke, mangga nanti ya. Mangga dipikirkan kembali. Ya, Bu. Jadi memang basisnya memang dari global bisnis sih, Bu. Oke. Iya. Jadi pas waktu baca yang Netno itu kan bingungnya kami di situ posisinya gitu. Salah metode aja lah ini mah ya. Iya, Bu. Nah, tapi kalau Tapi mau mengulang
mengulang artikel, waktu juga ya. Waktu juga kan. Iya, Bu. Ini 3 minggu yang lalu kami kerja. Oh iya, sok-sok nggak apa-apa. Saya bisa memahami kok nggak jadi netnografi gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, Bu. Jadi Lanjutkan aja. begitulah kira-kira latar belakangnya, Bu, kenapa bisa sampai ke sini, Bu. Iya, Mak, nggak apa-apa sih. Oke. Oke, ada lagi dari teman-temannya mungkin masukan, saran? Mungkin teman-teman ada masukan buat kami, silahkan. Udah. Oh, mungkin udah, Bu. Kata teman-temannya teh, jangankan mikirin tugas orang, tugas pribadi aja bingung. Pertama-tama kami ngucapkan terima kasih banyak, Bu, masukannya, Bu. Oke, sip ya. Mangga dikembangkan lagi, dibahas lagi mau ke arah mana gitu. Ya, Yang Bu, best. apakah ke MENA-nya difokuskan atau yang ke dilema kerjasama ini ya, Bu, ya? Itu aja ya, sip. Ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih banyak, atur nuhun, Bu. Oke, Penuh, ada Ibu. lagi? Ini apa presentasinya? Enggak, Udah, Bu, Ibu, cuma 2 cuma 2 kelompok, Bu. kelompok. Iya, sorry lupa Kan saya. kita berenam, Bu. Oh Jadi iya, sama ada Ibu 7. sama saya 7. Oh iya, Iya, Ibu. lupa saya. Oke, sip kalau gitu ya. Baik, terima kasih yang udah presentasi. Eh, ya, kenapa? Ini deadline untuk artikelnya direvisikan, Bu. Ini kapan dikumpulin lagi, Bu? Maaf. Batas UAS teh kapan? Kalau dari ini, kalau penilaian sih katanya ya, Bu. Tapi nggak tahu 23. Gimana udah? Kabar-kabarnya tanggal 23, Bu. Soalnya Bapak DKLN juga terakhir besok juga pengumpulan UASnya, Bu. UAS mah besok. Kalau nilai terakhir upload harus kapan ya? Mungkin kalian ada tahu? Nah, itu Bu, kurang tahu. Soalnya kalau aku cek di PNK itu penyelesaian karya ilmiah tanggal 24 Desember sih dia terakhir dikumpul, Bu. Oh, Ini mengumpulkan ya. Iya. kalau ikut ini kurang juga, Ya, Bu, mengumpulkan artikel kami, Bu. Oh, 24 paling 20. puncaknya, Bu. Oke. Tapi masa sih harus kerja di akhir tahun gitu? Maksudnya tapi saya khawatir harus upload delay di tanggal Januari awal ya. Seminggu memungkinkan? Seminggu. 2 minggu? Gimana, teman-teman? Soalnya mau seminggu mau 2 minggu dikerjainnya mana 3 hari, 2 hari atau bahkan semalam sebelum upload. Biasa. sebenarnya khawatirnya di itu sih, Bu, yang include nilai terakhir itu sih, Bu. Karena kami juga kurang tahu kapan terakhirnya gitu, Bu. Iya ya. Iya, Bu. Ya gini aja tuh. Paling 2 minggu lah ya. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 saya setting lagi. Tanggal 5. Kalaupun ternyata itu udah nabrak upload nilai, ya paling kalian nyusul nilai keluarnya nyusul. Itu aja. Gimana? Jadi kalau misalkan pas keluar nilai, tapi nilai mata kuliah ini belum keluar, kita udah sama-sama tahu maksud saya ya. Karena belum selesai aja gitu ininya, prosesnya. Gimana kalau gitu? Tapi Ibu udah ngerjain 3 hari juga bisa. Wes, keren. Gak usah nunggu 2 minggu, Bu. 3 hari juga bisa. Oke. Mangga. Silahkan dibahas aja ya. Mau 1 minggu atau 2 minggu, terserah kalian. Nanti saya settingkan. Oke, gimana? Sip? Gimana, kawan-kawan? Pikirin aja ya sendiri. Nanti Aul yang nge-WA saya ya. Tapi Bu, kalau Baik, misalnya, Bu. kalau contoh nih, Bu, nilainya telat kali itu nggak akan menghambat untuk ke semester depan kan, Bu? Enggak lah, semester depan kan ada 2 minggu, 2 bulan lagi. Oh, semester 3 2 bulan aja gitu, Bu, yang mulai tesis itu, Bu.
Februari kan? Iya. Mulainya Februari. Ini kan Januari Ya, perkuliahan. kalau gitu sih harusnya nggak apa-apa. Tapi kaliannya nanti jangan protes, kenapa nilai belum keluar gitu maksudnya. Karena kita masih proses. Oke? Mangga, silakan. Mau kapan diobrolin, nanti Aul yang sampaikan ke saya. Kalian siapnya uploadnya kapan? Oh, oke Bu, baik Bu. Oke. Baik, terima kasih atas presentasinya, menarik ya ide-ide kalian buat saya.